Di banyak wilayah Indonesia, fajar sering datang bersama aroma tanah basah dan deru mesin. Di satu sisi, hutan berdiri sebagai penyangga kehidupan, pepohonan tinggi yang menahan air hujan, dan tanah yang menyimpan karbon, dan keanekaragaman hayati yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, hamparan sawit membentang sejauh mata memandang, rapi, seragam, dan menjanjikan sesuatu yang konkret bagi jutaan orang. Pekerjaan. Di antara dua landscape ini, lahir sebuah dilema yang tak pernah sederhana antara kebutuhan ekonomi hari ini dan keberlanjutan kehidupan esok hari. Kelapa sawit bukan sekedar tanaman, ia adalah mesin ekonomi. Dari minyak goreng di dapur rumah tangga, bahan bakar nabati, hingga bahan baku kosmetik dan industri pangan global, sawit menjadi komoditas strategis yang menghidupi jutaan keluarga. Di desa-desa yang dahulu terisolasi, jalan dibuka, listrik masuk, sekolah berdiri, dan pasar hidup karena sawit. Banyak buruh, sopir, teknisi, dan pekerja pabrik menemukan penghidupan dari rantai panjang industri ini. Bagi mereka, sawit bukan konsep abstrak tentang pasar global, melainkan upah yang dibawa pulang setiap bulan. Namun, di balik angka pertumbuhan dan ekspor, hutan menyusut, pembukaan lahan baik legal maupun ilegal mengubah wajah bentang alam. Hutan hujan tropis yang dulu menjadi rumah orang utan, harimau, dan ribuan spesies lainnya terfragmentasi. Sungai yang mengalir dari hulu hutan jadi keruh, dan siklus air terganggu. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk pangan, obat-obatan, dan identitas budaya, perubahan ini terasa sebagai kehilangan yang mendalam. Dilema ini bukan hitam putih. Banyak petani kecil melihat sawit sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural. Harga karet yang fluktuatif, hasil ladang yang tidak menentu, dan minimnya akses pasar membuat sawit tampak rasional. Ketika perusahaan datang membawa skema kemitraan, bibit unggul, dan janji pembelian hasil panen, pilihan itu seringkali terasa tak terelakkan. Di sisi lain, suara dari hutan, ilmuwan, aktivis lingkungan, dan warga yang terdampak banjir atau kebakaran mengingatkan bahwa biaya ekologis yang dibayar hari ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Narasi tentang sawit sering terjebak pada dua kutub, penyelamat ekonomi atau perusak lingkungan. Padahal realitasnya lebih berlapis. Ada perusahaan yang mematuhi standar keberlanjutan dan ada pula yang mengabaikannya. Ada daerah yang berhasil menyeimbangkan produksi dengan pelindungan kawasan bernilai konservasi, dan ada pula yang terjerumus pada deforestasi secara masif. Di tengah semua itu, negara memegang peran kunci sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penentu arah pembangunan. Pertanyaan mendasarnya sederhana, namun berat. Bagaimana memenuhi kebutuhan pekerjaan tanpa mengorbankan hutan? Apakah mungkin industri sawit berjalan berdampingan dengan konservasi? Atau kita sedang menunda krisis yang jauh lebih besar? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah, kepentingan, dan suara-suara yang sering tak terdengar di statistik. Ekspansi sawit tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia bersanding dengan kebijakan, investasi, dan permintaan global. Sejak beberapa dekade terakhir, sawit dipromosikan sebagai komoditas unggulan. Produktivitasnya tinggi dibanding tanaman minyak nabati lain, membuatnya efisien secara ekonomi. Di atas kertas, sawit tampak sebagai solusi, menghasilkan banyak dengan lahan yang relatif lebih sedikit. Namun praktik di lapangan seringkali menyimpang dari ideal. Masalah utama bukan hanya sawit itu sendiri, melainkan cara dan tempat ia ditanam. Ketika ekspansi menyasar hutan primer dan lahan gambut,
dampaknya berlipat. Gambut yang dikeringkan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, meningkatkan risiko kebakaran yang asapnya melintasi batas negara. Kebakaran bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesehatan dan produktivitas ekonomi. Anak-anak absen sekolah, penerbangan terganggu, dan biaya kesehatan yang melonjak. Di sisi sosial, konflik lahan menjadi cerita yang berulang. Tumpang tindih izin, pengakuan hak adat yang lemah, dan proses konsultasi yang tidak inklusif memicu ketegangan. Bagi sebagian masyarakat, pekerjaan yang ditawarkan sawit datang bersama kehilangan tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Upah mungkin ada, tetapi rasa memiliki dan kemandirian tergerus. Disinilah dilema pekerjaan menjadi kompleks. Bekerja di atas tanah yang dahulu menjadi milik bersama. Namun, ada pula kisah lain yang jarang diangkat. Petani kecil yang mengolah sawit secara mandiri, meningkatkan pendapatan, dan menyalahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Desa yang membangun koperasi, menerapkan praktik ramah lingkungan, dan menjaga kesempatan sungai. Perusahaan yang melestarikan kawasan lindung, memulihkan hutan, dan transparan dalam rantai pasok. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pilihan bukan antara sawit atau hutan, melainkan antara praktik yang merusak atau bertanggung jawab. Lapangan pekerjaan sering dijadikan argumen utama untuk mempertahankan ekspansi. Memang benar, pembatasan drastis tanpa transisi akan berdampak pada buruh. Oleh karena itu, wacana keberlanjutan harus masukkan keadilan sosial, pelatihan ulang, diversifikasi ekonomi lokal, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri menjadi kunci. Alih-alih hanya menjual bahan mentah, industri dapat menciptakan pekerjaan di sektor hilir yang lebih ramah lingkungan dan berteknologi. Peran konsumen global juga tak kalah penting. Sertifikasi dan standar keberlanjutan lahir dari tekanan pasar. Namun, sertifikasi bukan tujuan akhir. Ia harus menjadi alat untuk perbaikan nyata di lapangan, bukan sekedar label. Transparansi penegakan hukum dan partisipasi masyarakat lokal menentukan apakah standar tersebut bermakna atau tidak. Masa depan dilema sawit, hutan, dan lapangan pekerjaan ditentukan oleh pilihan hari ini. Jika pembangunan terus mengejar pertumbuhan jangka pendek, hutan akan semakin terdesak dan pekerjaan yang tercipta rapuh bergantung pada sumber daya yang menipis. Sebaliknya, jika keberlanjutan dipahami sebagai investasi jangka panjang, keseimbangan mungkin akan dicapai. Langkah pertama adalah menempatkan hutan sebagai aset, bukan hambatan. Hutan menyediakan jasa ekosistem yang nilainya sering tak terlihat dalam neraca ekonomi. Air bersih, penyerbukan, perlindungan dari bencana, dan stabilitas iklim. Menghitung nilai ini dalam perencanaan pembangunan akan mengubah cara kita melihat biaya dan manfaat. Perlindungan kawasan bernilai tinggi harus menjadi garis tegas yang tak bisa ditawar. Kedua, produktivitas lahan yang sudah ada perlu ditingkatkan. Banyak kebun sawit rakyat memiliki hasil yang jauh di bawah potensi karena bibit buruk dan praktik agroekonomi yang kurang tepat. Dukungan teknis, akses pembiayaan, dan peremajaan dapat meningkatkan produksi tanpa membuka hutan baru. Ini bukan hanya baik bagi lingkungan, tapi juga meningkatkan pendapatan petani. Ketiga, diversifikasi ekonomi lokal penting untuk mengurangi ketergantungan. Agroforestasi, ekowisata, dan industri berbasis hutan non-kayu menawarkan alternatif pekerjaan. Ketika pilihan mata pencarian beragam, tekanan untuk membuka hutan demi satu komoditas berkurang. Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi agar masyarakat mampu beradaptasi. Akhirnya, dialog harus menggantikan polarisasi. Suara buruh, petani, masyarakat, pelaku usaha, dan ilmuwan
perlu untuk duduk setara. Dilema ini tidak akan pernah selesai dengan slogan, melainkan dengan kebijakan yang adil dan implementasi yang konsisten. Sawit, hutan, dan lapangan pekerjaan tidak harus saling meniadakan. Dengan keberanian mengambil putusan sulit dan komitmen pada masa depan, ketiganya dapat dirajut dalam satu cerita pembangunan yang lebih bijaksana.